Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope every student is healthy. This morning I will explain about explanation text. Before I will explain about explanation text, I will introduce myself. Don't forget, my name Nur Hafifah. And this material for class 11 SMA Negeri 4 Pekalongan. Okay, are you ready? Okay, explanation text adalah explanation text. Di sini bisa dilihat, yaitu explanation is a text which tells process relating to form of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of forming of the phenomena. It is often found science, geography, history text both. Nah, itu adalah penjelasan dari explanation text, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana sesuatu itu terjadi. Ini biasanya dengan hubungannya dengan fenomena alam. Maka bisa dicontohkan fenomena alam biasanya yang sangat terkenal adalah banjir, apalagi tsunami, tanah longsor, gunung meletus, and then gempa bumi. Nah, itu yang biasa kita ketahui tentang fenomena alam. Nah, di sini ada generic structure atau the purpose-nya apa? The purpose, apa sih tujuan daripada explanation text itu? Atau proses terjadinya sesuatu? Nah, karena materinya adalah explanation, maka the purpose adalah tujuan daripada explanation text adalah bisa dilihat di sini. The purpose-nya adalah explanation text is a text which tells processing relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Nah, atau tujuan daripada explanation adalah di bawahnya to explain how or why something. Artinya tujuan daripada explanation text adalah proses terjadinya sesuatu yang hubungannya dengan alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Atau bisa diartikan bahwa explanation adalah bagaimana atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, itu adalah tujuan daripada explanation text. Jangan lupa ini fenomena alam yang biasa terjadi di sekitar kita atau di negara kita. Oke, nah sekarang ada lagi generic structure-nya. Apa sih susunannya daripada explanation text? Bisa dilihat di situ. Generic structure, general statement-nya adalah stating the phenomena issue which are to be explained. Artinya fenomena di sini yang akan dijelaskan. Nah, ada lagi di situ sequence of explanation adalah a series a step which explain the phenomena. Artinya proses terjadinya sesuatu yang hubungannya dengan alam di sini adalah tentang step-stepnya di situ. Prosesnya gimana sih? Tapi di sini jangan lupa bahwa manusia tidak terlibat di dalamnya. Artinya fenomena alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka disebut fenomena alam. Jadi fenomena alam di sini
bukan disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia, kesalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, maka itu bukan yang namanya explanation. Understand, student? Okay. And then explanation itu ada beberapa language feature-nya, yaitu di sini tentang ciri-ciri daripada bahasanya, yaitu explanation text. Apa sajakah language feature? Maka silahkan bisa dilihat di sini. Nah, language feature di sini adalah feature generic participant. Contohnya sun, rain, tadi tsunami, flood, earthquake, and landslide, etc. Gitu. Kalau di situ disebutkan hanya sun and rain, tapi tadi sudah kita sebutkan bersama, yaitu ada tsunami, ada tambahannya, ada landslide, ada earthquake, and so on. And then using chronological connection, kalimat yang biasa dipakai adalah to begin with, next, itu yang sering, next and next and next and next, itu sering dipakai pada kalimat ini dalam text explanation. And then kemudian penggunaan daripada kalimat tersebut dalam bentuk passive voice pattern. Passive voice pattern ini adalah kalimatnya yang biasa ditandai dengan kata di. Maka harus mengetahui tentang passive voice dulu. Kita akan membahas passive voice setelah reading text ini atau penjelasan daripada explanation text. Kemudian berikutnya adalah penggunaan atau using simple present tense. Kalimatnya yang dipakai adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense itu adalah kata atau kalimat yang biasa dipakai sehari-hari. Artinya simple present adalah kata kerjanya dalam bentuk verb one atau verb one s, begitu, ditambahi dengan s. Kemudian ciri daripada yang lain tentang explanation text adalah abstract, using abstract noun. Using abstract noun, artinya using abstract noun adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak di sini tidak bisa dilihat. Kata benda yang tidak bisa dilihat. Nah, kata benda yang tidak bisa dilihat itu apa saja? Contohnya cantik, kata sifat, jadi kecantikan itu kata benda. Sama lagi, indah, indah itu kata sifat. Kalau dapat konvek ke dan an, jadi keindahan, itu namanya kata benda abstrak. Ada lagi sehat. Sehat artinya apa? Sehat itu kata sifat, tapi apabila ditambahi dengan konvek ke dan an, jadi kesehatan. Fungsi kesehatan di sini sebagai kata benda, maka disebut abstrak noun, kata benda abstrak. Artinya kata benda tapi tidak bisa dilihat. Understand, student? Oke. And next, ada lagi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam explanation adalah using action verb. Using action verb. Di sini artinya kata kerja yang dipakai adalah kata kerja action atau tindakan. Jadi karena ini hubungannya dengan fenomena alam yang biasa ada di sekitar kita, tadi sudah disebutkan tentang banjir, hujan, pelangi, salju, bagaimana proses terjadinya hujan, salju, dan seterusnya. Nah, sekarang ciri daripada explanation text yang lain adalah using conjunction of time. Bisa dilihat, using conjunction of time.
Ini conjunction di sini artinya sebagai kata penghubung menggunakan waktu. Time di sini adalah waktu sebagai kata penghubungnya. Nah, apabila nanti dalam bacaannya kita lihat, maka diantaranya ciri-cirinya adalah menggunakan conjunction of time. Artinya conjunctionnya adalah menggunakan waktu atau time. Kemudian ada lagi ciri khusus daripada explanation text adalah using non-phrases. Using non-phrases. Di sini maksudnya bahwa kalimat yang ada di explanation text menggunakan non atau kata benda dalam bentuk rangkaian kata benda yang fungsinya sebagai satu kata benda. Maka itu disebut adalah non-using phrases. Non di sini kata benda, bukan non, tidak. And then ciri lain daripada explanation text adalah using adverbial phrases. Using adverbial phrases. Di samping tadi non phrases ada juga adverbial phrases. Artinya bahwa kalimat pada explanation text itu adalah kata keadaan yang dalam arti satu kalimat yang bisa berfungsi sebagai kata keadaan yang rangkaiannya menjadi satu kalimat. Nah, yang terakhir ciri daripada explanation text adalah kalimat explanation text adalah di situ using technical term. Using technical term. Di sini maksudnya yang biasa dipakai dalam explanation text adalah technical term. Technical termnya di sini bisa menggunakan teknik atau cara bagaimana menjadi kalimat yang baik dalam menguraikan fenomena alam tersebut dalam bentuk teks. Oke, sudah. Kemudian dilanjut, tadi sudah disebutkan tentang definisi daripada explanation, kemudian the purpose-nya, kemudian generic structure-nya, and then ciri-ciri khusus daripada explanation text. Kemudian sekarang contoh daripada kalimat explanation text. Tadi sudah disebutkan kalau fenomena alam yaitu tentang pelangi ada, atau bahasa Inggrisnya adalah ya, betul. Oke. Nah, diantaranya adalah di sini contoh daripada kalimat atau teks yang menggunakan explanation text, yaitu adalah rainbow. Rainbow tadi sudah disebutkan, yaitu pelangi. Pelangi, proses terjadinya pelangi bagaimana? Nah, pelangi di sini ini tidak semena-mena. Kalau hujan mesti ada pelangi. Ya, betul. Tetapi prosesnya gimana sih? Perlu diketahui semua. Maka di antara explanation text itu karena hubungannya dengan fenomena alam, maka rainbow termasuk di dalamnya. Nah, contoh kalimatnya atau teksnya adalah seperti ini. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri-sendiri, bisa diulang-ulang. Contoh daripada explanation adalah rainbow. Oke. Nah, di antara bacaan ini kita bisa melihat kalau dalam bentuk Englishnya mungkin kurang paham, kita tambahi dengan arti daripada rainbow, proses terjadinya rainbow. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat atau akan saya bacakan yang artinya sebetulnya anak-anak sudah tahu semua tentang proses terjadinya rainbow atau pelangi, tetapi biasanya dalam bentuk bahasa Indonesia lebih paham. Tapi kalau bahasa Inggris harus paham. Oke. Nah, sekarang
Contoh daripada bacaan rainbow tadi sudah disebutkan, kita tinggal tahu artinya. Kalau dalam bacaan atau ulangan tidak bisa diartikan dulu, nanti kelamaan jawabnya, waktunya habis. Tapi kalau yang sekarang contoh daripada rainbow, artinya saya bacakan di sini ya. Hampir semua orang sangat menyukai sebuah fenomena alam yang disebut dengan pelangi. Sampai-sampai banyak sekali orang-orang yang menciptakan sebuah karya seperti lagu, cake, pakaian, dan lain-lainnya setelah melihat warna-warni cantik pelangi tersebut. Namun, tahukah Anda bagaimana fenomena munculnya pelangi itu terjadi? Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang bersinar di antara tetes hujan dibiaskan tetes hujan tersebut. Proses pembiasan tersebut memisahkan cahaya putih sinar matahari menjadi beberapa spektrum warna yang berbeda. Spektrum tersebut adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Atau yang sering kita hafalkan adalah dengan kata magikuhipiniu. Artinya di situ merah, hijau, biru, nila, ungu. Atau kalau mau lebih lengkap, magikuhipiniu adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Understand? Nah, di antara bacaan tadi itu adalah artinya seperti itu. Atau yang sering kita hafal tadi, magikuhipiniu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan yang akibatnya cahaya tampak melengkung dan menjadi pelangi. Understand, student? Nah, nanti lebih jelasnya kita bisa melihat di net boleh bagaimana proses terjadinya pelangi yang sangat menarik menggunakan video proses terjadinya pelangi dengan cara berbahasa Inggris. Okay, student. And then continue please. Ada perbedaan. What different about explanation text and procedure text? Sama-sama ini proses terjadinya sesuatu, tapi kalau beda dengan prosedur. Kalau prosedur itu how to make something atau bagaimana cara membuat sesuatu. Itu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Tapi kalau di sini differentnya bahwa explanation text adalah proses terjadinya sesuatu yang hubungannya dengan alam, manusia tidak terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya lucu-lucunya adalah bagaimana proses terjadinya bayi, itu adalah explanation. Beda dengan bagaimana cara membuat bayi. Nah, itu beda kan? Kalau yang bagaimana cara membuat bayi itu namanya prosedur. Itu istilahnya saja buat speaking ya. And then kalau yang explanation adalah bagaimana proses terjadinya sesuatu yang hubungannya dengan fenomena alam, manusia tidak terlibat di dalamnya, tidak ikut campur. Nah, maka itu namanya prosedur. Anak-anakku semuanya sudah different explanation and procedure tadi sudah disebutkan. Di antaranya adalah bisa dilihat differentnya. Kalau explanation describe how certain phenomenon or event happen.
bagaimana proses terjadinya sesuatu, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi hubungannya dengan alam, bagaimana hujan bisa terjadi, bagaimana pelangi bisa terjadi, itu namanya explanation. Nah sekarang beda dengan prosedur. Nah prosedur itu menggambarkan, describe, ini bisa dilihat, describe how to make something, menggambarkan bagaimana membuat sesuatu. Nah, kalau yang namanya membuat itu manusia terlibat. Nah, di sini biasanya disebutkan is close to our daily activity form in the mode of instruction. Nah, ada perintah dari manusia atau ada langkah-langkahnya, itu kalau prosedur. Oke, understand? Semoga semua siswa kelas 11 semester 2 dapat memahami tentang explanation text dan dapat bisa dilihat pada soal-soal atau teks-teks yang hubungannya dengan explanation text dan bisa membedakan mana yang prosedur text dan mana yang explanation text. Understand, student? Semoga materi pada materi ini tentang explanation text bisa dipahami, dan mudah-mudahan apabila ada soal tidak bingung ini jenis apa dan ini jenis apa. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar supaya bisa tercapai apa yang dicita-citakan, yaitu biasanya kalau pelajar itu dengan nilai yang baik atau terbaik atau the best, bisa masuk ranking atau bisa masuk 10 besar atau bisa masuk 5 besar, apalagi menjadi the best student in this class. Luar biasa. Oke, I think it's enough, student. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.